Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Dini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini Ibu masih akan membahas tentang bab 6, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Masih ingat nggak apa sih fabel? Nih, sambil kalian lihat ya, di bagian depan ini ada gambar tentang binatang-binatang. Nah, fabel itu adalah cerita fiksi tentang binatang. Kenapa binatangnya? Binatangnya memiliki perilaku seperti manusia. Dia bisa berbicara, berbincang-bincang. Yuk, sekarang kita lanjut ke materi ya. Materi hari ini. Hari ini Ibu akan membahas tentang KD 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Silakan kalian buka bukunya halaman 209. Tujuan pembelajaran. Dengan menyimak pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu 1. Menelaah atau mengetahui struktur fabel. 2. Mengetahui aspek kebahasaan fabel. Nah, Ibu akan membagi dua ya. Kalau hari ini langsung struktur dan kebahasaan fabel, Ibu khawatir videonya akan terlalu lama. Jadi, untuk hari ini Ibu akan membahas tentang struktur fabel terlebih dahulu. Yuk, langsung ya. Struktur fabel. Fabel memiliki struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, kemudian lanjut resolusi, dan ada koda. Kita bahas dulu tentang orientasi. Orientasi adalah struktur fabel yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan bisa saja awal mula dari konflik. Oke, sekarang Ibu punya fabel berjudul Gajah yang Baik Hati. Ini adalah judulnya ya. Nah, ini disebut dengan orientasi. Kenapa? Coba dibaca fabelnya ya. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Nah, kalau dilihat di sini ya, di sini ada latarnya, yaitu di hutan. Ini adalah latar tempat. Kemudian siang hari, maaf ini kurang digaris ya. Siang hari itu adalah latar waktu. Kemudian pengenalan tokohnya, mungkin saja di dalam sini ada kancil gajah. Terutama di sini ada kancilnya kehausan. Nah, ini sebenarnya sudah awal mula konflik. Kenapa awal mula konflik? Karena di sini diceritakan kancilnya haus dan dia berjalan-jalan mencari air. Nah, ini ada hubungannya nanti ya. Oke, lanjut ya. Yang pasti kalian ingat, orientasi itu seperti awal mulanya. Jadi berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan awal mula konflik. Oke, lanjut. Yang kedua ada komplikasi. Tadi orientasi, kemudian lanjut komplikasi. Komplikasi adalah struktur fabel yang berisi hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Jadi komplikasi itu dimulai dari muncul masalah. Terus masalah itu tuh terus ada sampai akhirnya mencapai puncak masalah. Ini adalah lanjutan dari Gajah yang Baik Hati. Tadi kan di paragraf pertama di orientasi itu baru diceritakan tentang latarnya, kemudian ada kancil yang kehausan dan dia berjalan mencari air. Nah, di sini sudah mulai nih. Di tengah jalan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Nah, inilah mulai masalah. Kenapa coba langsung terjun ke dalam kolam? Tindakan itu sangat ceroboh, dia nggak berpikir bagaimana caranya naik ke atas. Nah, akhirnya si kancil ini udah beberapa kali mencoba untuk memanjat, tapi ia tidak bisa sampai ke atas. Inilah dia masalahnya. Jadi awal mulanya tadi dia haus, nyari air, kemudian mulai muncul masalah, yaitu komplikasi. Dia terjun ke dalam kolam dan tidak bisa naik.
Sampai akhirnya nih dia sudah berteriak minta tolong. Ternyata terdengar oleh gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Nah, dia bertanya nih, siapa yang ada di kolam? Aku si Kancil, sahabatmu. Nah, Kancil ini terdiam mencari akal agar gajah mau menolong. Jadi dia seperti berbohong. Dia bilang, tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar-benar aku mendapatkan ikan yang sangat besar, kata Kancil. Jadi dia bohong ya. Oke, nah ini yang Ibu tandai. Ini adalah awal munculnya masalah terjun ke dalam kolam itu tadi ya. Oke, lanjut. Masih komplikasi. Nah, gajahnya berpikir bisa saja sih ia turun, tapi gimana naiknya? Nah, jadi dia merasa jangan-jangan aku dimanfaatkan nih sama Kancil gitu. Jadi dia udah merasa ya, kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri, tanya gajah. Kancil terdiam. Nah, kemudian di sini udah ada masalah lagi nih. Gajahnya tidak mau menolong Kancil. Dia meninggalkan tempat itu. Gajahnya tidak mendengar teriakan Kancil, tidak mau mendengarkan teriakan Kancil. Dan Kancil mulai putus asa. Semakin lama, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Ini ya dimulai dari yang gajah meninggalkan tempat, itu juga komplikasi atau masalah. Kemudian di sini sudah ada kemudian saat gajahnya pergi, Kancilnya sendirian, dia mulai merasa kedinginan dan tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakannya. Ini adalah puncak masalahnya. Kalau bisa-bisa Kancilnya ini mati di situ karena dia mulai di sini nih. Aduh gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Gitu ya. Jadi dia mulai berpikir apa ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya gitu. Jadi ini adalah puncak masalah. Kalau nggak ada yang menolong, bisa-bisa Kancilnya mati kedinginan di situ. Oke, lanjut. Nah, ini disebut dengan resolusi. Apa itu resolusi? Nah, resolusi adalah penyelesaian masalah. Ya, tadi orientasi itu adalah permulaannya, pengenalan tokoh, latar, dan lain-lain. Komplikasi itu mulai muncul masalah sampai puncak masalah. Resolusi ini sudah mulai menurun lagi, udah mulai adem gitu ya. Adalah penyelesaian masalah ya. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Apa penyelesaiannya di sini? Nah, di sini tiba-tiba gajahnya muncul lagi. Yang tadinya dia sudah pergi muncul lagi. Terus Kancilnya minta tolong lagi gitu ya. Dia berjanji tidak akan iseng lagi gitu. Jadi gajahnya juga seakan-akan ingin memberikan pelajaran untuk Kancil gitu. Jadi di sini dia bilang, sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji. Akhirnya ya, selesailah masalah itu dengan gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas. Selesailah masalah Kancil karena sudah diangkat sama gajah. Dia berterima kasih dengan Pak Gajah ya, dan dia berkata bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikan gajah. Ini adalah resolusi, penyelesaian. Oke, lanjut. Kemudian, terakhir tadi ya, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan ada koda. Koda adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang secara tertulis. Kalau nggak ada kodanya bagaimana, Bu? Ya tidak apa-apa. Jadi, dia hanya sampai ke orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalau tidak ada kodanya, berarti masuknya ke fabel, jenis fabel tanpa koda, yang kita harus cari sendiri sebenarnya nilai moralnya apa sih, itu tidak masalah. Tapi kalau yang ada kodanya, maka dituliskan di strukturnya, jadi ada 4. Ya, ingat-ingat, koda adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang secara tertulis. Di sini ada ya, kodanya adalah, sejak itu Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka.
Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Jadi di sini ada pesan dari pengarangnya untuk siapa? Untuk pembaca. Pesan moral, ya, untuk kita para pembaca. Lanjut. Halaman 212, ini ada materi menelaah variasi pengungkapan struktur fabel. Ingat-ingat, struktur fabel itu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan ini ada variasi strukturnya. Langsung ke contohnya ya. Nah, coba variasi pengungkapan orientasi. Jadi, awal mulanya nih seperti apa sih variasinya? Bisa diawali dengan deskripsi latar. Bisa diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Bisa diawali dengan latar di masa lalu. Jadi ini bisa divariasikan orientasi ya dengan hal-hal ini. Di sini yang penting yang kalian ingat ya, kalau orientasi itu pengenalan tempat terjadinya cerita, pengenalan tokoh. Ciri bahasa biasanya ada kata keterangan tempat atau waktu. Misal di sebuah hutan, di sebuah danau, di siang hari yang terik gitu. Jadi ada keterangan tempat atau waktu. Nah, bisa juga di sini kan tadi ada 3 ya. Ini salah satunya diawali dengan deskripsi latar. Contohnya adalah ini. Jadi ada latar waktu. Pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Nah, ini yang dicetak tebal ini adalah latar waktunya. Ini adalah awalan variasi dari variasi pengungkapan orientasi. Untuk contoh-contoh lain ada banyak ya, ada di bukunya. Silakan kalian buka dimulai dari halaman 212. Ibu tidak akan membacakannya satu persatu. Jadi kalian cari sendiri di buku, oke? Oke, tadi kan orientasi, sekarang adalah variasi pengungkapan komplikasi. Yang perlu kalian ingat, komplikasi itu awal terjadinya masalah atau ada perubahan atau ada kejutan. Nah, ini di awal mulanya maksudnya ya. Ciri bahasanya itu biasanya tiba-tiba atau tanpa diduga. Komplikasi ini variasinya bisa diawali dengan konflik batin, bisa diawali dengan konflik fisik, bisa diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Kenapa tidak mengenakan? Karena komplikasi itu adalah awal masalah, jadi pasti tidak enak ya, ada masalah soalnya. Nah, oke, ini adalah contohnya. Nah, Ibu akan memberikan contoh yang diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Ini adalah ada contohnya ya, ada 2 contoh. Untuk contoh lainnya silakan kalian buka bukunya. Tiba-tiba, nah tadi ada kata-kata tiba-tiba seperti yang tertulis di sini. Ciri bahasanya yaitu biasanya menggunakan kata tiba-tiba atau tanpa diduga. Ya. Tiba-tiba datanglah badai yang teramat kencang dan menghancurkan semua makanan yang telah dikumpulkannya berbulan-bulan. Semut menangis membayangkan masalah yang akan dihadapi di musim dingin. Jadi ada kata tiba-tiba, kemudian ada peristiwa yang nggak mengenakan tokoh, ya. Ada peristiwa tidak mengenakan, yaitu ada badai yang teramat kencang, kemudian menghancurkan semua makanan. Gitu. Kalau yang contoh 5, nah ini juga nih. Tadinya gembira, kegembiraan yang membuncah di hutan itu tiba-tiba sirna. Nah ini nih perubahan latar, yang tadinya dia latar situasinya gembira, kemudian tiba-tiba sirna itu hilang. Karena apa? Karena ada peristiwa tidak mengenakannya, yaitu adanya kedatangan katak yang sangat sombong. Semua binatang dihina karena kekurangannya. Oke, kalau yang tadi komplikasi awal mula, nah ini adalah komplikasi masuk ke klimaks atau puncak masalah. Biasanya ciri-cirinya itu bahasanya ada kata-kata semakin, ada kata-kata pada puncaknya gitu. Di sini contohnya adalah ketegangan memuncak, keadaan tak dapat dikendalikan lagi. Pertengkaran semakin menjadi dan kondisi hutan terbakar habis. Jadi benar-benar puncak masalah. Kemudian ada variasi pengungkapan resolusi. Diingat-ingat terus, resolusi adalah pemecahan masalah atau kondisi akhir peristiwa. Ya, akibat dari semua perilaku tokoh atau ganjaran yang diterima tokoh biasanya tuh. Kemudian biasanya kalau misalkan
tokohnya itu, yang jahatnya itu tetap jahat sampai akhir, biasanya dia mendapatkan akibat atau ganjaran. Kalau misalnya tokohnya yang jahat itu jadi baik, biasanya di resolusi ini dia ada perubahan watak, yang tadinya jahat jadi baik. Ciri bahasanya biasanya ada kata-kata dia menyadari, akhirnya. Ada 2 variasi pengungkapan resolusi, bisa diawali dengan meredanya konflik, atau diawali dengan dialog yang menandakan amannya suatu kejadian. Jadi sudah aman, sudah selesai. Contoh ini adalah yang diawali dengan meredanya konflik. Akhirnya masalah menjadi jelas, tak ada salah paham lagi di antara kelompok gajah dan semut. Ya, seperti biasa untuk contoh lainnya silakan dibuka bukunya. Kemudian ini adalah variasi pengungkapan koda. Yang penting kalian ingat, koda adalah pesan moral yang tertulis di akhir cerita oleh pengarang. Ini ada beberapa contoh, ya. Ibu akan membacakan ini yang paling atas. Kuda berkulit harimau yang menjadi tokoh pada cerita itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraan itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Jadi ada pesan moral dari pengarang untuk pembaca. Pesan moral ini berkaitan dengan ceritanya ya, berkesinambungan atau berhubungan. Kemudian, silakan ini adalah lanjutannya, halaman 218, itu ada variasi pengembangan watak tokoh. Setelah tadi variasi pengembangan struktur, ini ada lagi pengembangan watak tokoh divariasikan. Nah, bisa juga watak tokohnya itu dideskripsikan secara fisik. Di sini Farni adalah kelinci lucu, bulunya putih bak mutiara, matanya sebening air danau. Jadi seperti mendeskripsikan seperti apa sih tokohnya gitu. Bisa juga dari kegiatan tokoh. Di sini singa mengaum menunjukkan taringnya yang putih dan tajam. Ia menggaruk-garuk tanah, menandakan amarahnya sedang memuncak. Bulu yang ada di sekitar kepalanya bergoyang seram. Semua hewan di hutan bergidik ketakutan. Jadi kegiatannya dia tuh sedang apa nih? Oh, ini tuh sebenarnya singanya lagi marah. Dan kegiatannya itu dia menunjukkan taring, kemudian menggaruk-garuk tanah gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang ketiga itu ada dialog tokoh dengan diri sendiri. Ya, jadi seperti sedang berbicara sendiri dalam hati gitu. Yang keempat, dialog dengan tokoh lain. Ini ada di buku contohnya. Kemudian ada pola pengembangan judul. Di sini, ini ada contoh 1. Judul berasal dari nama tokoh. Contoh, Cici dan Serigala, Kancil dan Tikus. Jadi tokoh-tokoh yang ada dalam fabel. Contoh 2, judul dikembangkan berdasarkan sifatnya. Jadi seperti gajah yang tadi nolongin Kancil, misalkan gajah yang baik hati. Atau di sini tikus yang baik hati, gajah penolong, merak yang pemurah. Atau misalkan singa yang pemarah. Jadi ada sifatnya dari tokoh. Contoh 3, judul diambil bisa juga dari temanya saja. Misalkan di sini tentang hal yang istimewa. Bisa misalkan temanya persahabatan, ya judulnya cuman sebuah persahabatan gitu. Jadi diambil dari temanya. Bisa. Nah, untuk minggu depan Ibu akan membahas dari sisi aspek kebahasaan fabelnya ya. Kita akan lanjut, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Ini ada di halaman 228 sampai 231. Silakan dibuka, dibaca-baca bukunya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Untuk tugas silakan cek di classroom atau grup kelas ya. Kerjakan dengan baik dan serius. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.